أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله ونفعه بما في الدارين آمين. وقبل أن تقوم الحرب على ساقها خرج من صفوف المشركين الأسود بن عبد الأسد المهزومي وقال أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن دونه. وقبل أن تقوم dan sebelum bahwa ini kalimat wa aqabla an taqumal harbu ala saqiha itu kalimat istilah ya, yang kalau diterjemah potongan itu nanti kurang bisa dipahami. Jadi kalimat an taqumal harbu ala saqiha ini kalau dalam kamus ada contoh kalimat qamatil harbu ala sakin. Qamatil harbu ala sakin itu maknanya peperangan berkobar dengan seru. Ini padahal kalau kita preteli satu-satu misalnya bahwa qabla anta kemudian sebelum berdiri al-harbu oleh perang ala sakiyah atas betisnya al-harbu, itu kan tidak cocok. Jadi ini maksudnya apa? Wa qabla an taqumal harbu ala sakiyah, dan sebelum berkobarnya perang dengan serunya, itu terjemahnya. Kharaja maka keluar min suful musyrikina dari barisannya orang-orang musyrik Al-Aswad bin Abdul Asadi Al-Mahzumi oleh Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Mahzumi. Waqala dan berkata, ya Al-Aswad, wahai Tuhan, aku berjanji kepada Allah la asyrabanna, sungguh benar-benar akan minum alaikum min haudin dari kolamnya mereka muslimin, au la uhdimanau, atau sungguh benar-benar akan merobohkan olehku akan haudum, au la amutan, atau benar-benar akan mati olehku dunahu, di bawahnya haudum. Kharaja lalu keluar ilaihi pada Al-Aswad Hamzah bin Abdul Muttalib oleh Hamzah bin Abdul Muttalib wa daraba dan memukul ya Hamzahu akan Al-Aswad gharbatan dengan satu pukulan qata'a yang memutus dia Hamzah biha dengan dharbah qadamu akan telapak kakinya Aswad binis bisakihi dengan separuh betisnya Aswad. Bahwa lalu jatuh ya Aswad al-Aldo di atas punggungnya Aswad. Fazahapa lalu merangkak dia Aswad alal haudi atas kolam hatta tahama sehingga menjebur, sehingga mencebur ya Aswad ini dalam haud liyubira untuk melaksanakan ya Aswad qasamakan sumpahnya Aswad. Wanba'ahu lalu mengikuti Aswad Hamzah oleh Hamzah waqata lalu membunuh ya Hamzah akan Aswad. Sebelum terjadinya perang Badar dengan begitu berkobar-kobar dan serunya itu, ini perlu kita bersama cermati ya. Kalau tidak ngaji kitabnya langsung mungkin kita tidak dapat cerita ini.
bahwa sebelum berkobarnya peperangan dengan serunya antara kaum kafir Quraisy dengan kaum muslimin, keluarlah dari barisannya kaum musyrikin itu seorang oknum yang namanya Aswad bin Abdul Asad al-Makhzumi, dan dia mengatakan, aku berjanji kepada Allah, sungguh benar-benar aku akan minum dari kolamnya mereka, maksudnya muslimin, atau aku akan merobohkannya atau meruntuhkannya, atau aku akan mati di bawahnya. Karena kan kita sudah tahu pada waktu itu kaum muslimin menjadikan sumur-sumur yang di Badar itu yang kecil-kecil ditutup, tinggal yang airnya paling deras atau yang paling banyak yang kemudian dipertahankan, bahkan ditampung airnya itu dalam kolam. Al-Aswad bin Abdul Asad al-Makhzumi ini sumpah kalau dia mau minum airnya atau kalau tidak mau merobohkannya. Dan dia datang ke tempat kolam tersebut, langsunglah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib keluar untuk menghadapinya dan memukulnya. Dengan satu pukulan telapak kakinya itu putus sampai ke setengah betisnya. Jatuh gitu Aswad, jatuh geletak, punggungnya itu jatuh atas punggungnya. Namun ternyata dia belum berhenti, masih merangkak menuju ke kolam itu, sampai kemudian dia menyeburkan diri ke dalamnya untuk melaksanakan sumpahnya dia itu. Lalu diikuti oleh Sayyidina Hamzah, lalu Sayyidina Hamzah membunuhnya. Jadi akhirnya Aswad ini mati di tangan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Tumawaqawa, kemudian berdiri ya Rasul alaihi salatu wassalam, yuharridu, halnya mendorong ya Rasul anasakan manusia ala sabat di atas tetap, wasabri, dan sabar dan tabah, wakana, dan ada fima dalam salah satu qol yang telah bersabda ya Rasul, wa anna wa kana, dan ada itu fima di dalam segala suatu qol yang telah bersabda Rasul. Ini apa kalimatnya, wa inna sabra, dan sungguhnya kesabaran, fi mawatilil ba'si, di dalam tempat-tempat ketakutan itu, mimma termasuk segala suatu, yufarriju, yang akan memberikan kelapangan, memberikan jalan keluar Allah oleh Allah bihi, dengan alhamma, akan kecemasan atau kesedihan, wa yunaji, dan akan menyelamatkannya Allah bihi, dengan nyoma, minal wabni, dari kekalutan atau kebingungan. Setelah Al-Aswad bin Abdul Asad al-Makhzumi ditangani Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib sampai mati, kemudian Rasulullah berdiri untuk memberikan dorongan kepada manusia, kepada para sahabat agar tetap dan bersabar. Di antara yang beliau sampaikan kali itu adalah beliau bersabda, wa inna sabra fi mawatinil ba'si mufarrijullahu bil hamma wa najjibi minallah. Sesungguhnya kesabaran, ketabahan dalam tempat-tempat ketakutan, tempat-tempat yang menyusahkan dan sebagainya, al-ba'su di situ. Jadi kalau ada orang kuat jalani cobaan, ketakutan, kekalutan, kesusahan, itu menjadi beruntung karena dipastikan itu tidak akan selamanya, dan setelah itu Allah akan memberikan kelapangan. Karena kesabaran di tempat-tempat yang menakutkan itu adalah sebagian dari sesuatu yang Allah akan memberikan kelapangan dengannya. Untuk apa? Untuk memberikan jalan keluar terhadap kecemasannya, kesedihannya, dan menyelamatkannya dari
kekalutan atau kebingungan. Ya contohnya, siapapun anak, siapapun santri, siapapun siswa yang kuat menjalani atau sabar menjalani saat-saat seperti sekarang itu kan al-ba'su, ini kondisi seperti al-ba'su. Al-ba'su itu artinya ya susah, ya sedih, ya apa di sini takut, berat, gitu. Tapi sabar, ya nanti berarti segera dapat jalan keluar. Kalau kata Imam Syafi'i kan, kalau orang yang tidak mau merasakan gitu ya, merasakan apa beratnya ataupun pahitnya ya, menuntut ilmu sesaat, maka dia akan merasakan betapa hinanya ya, kebodohan sepanjang umur. Tumabtada, kemudian mulai Maqtada atau Tumaktudia, kemudian dimulai Alkitab oleh peperangan bil mubarazati, dengan pertarungan atau dengan duel bahasa sekarangnya itu. Para maka keluar min suhuil musyrikin, dari berisnya orang-orang musyrik, salah satu nafarin oleh 3 orang. Utbah bin Rabi'ah, yaitu Utbah bin Rabi'ah, bainaihi, dia di antara saudara laki-lakinya Utbah, wa wabnihi, dan anaknya, anak lakinya Utbah, al-Walidi, itu Walid. Al-Walid bin Utbah, faqala lalu menuntut ya salah satu nafar, aqfa'ahum, akan kesepadanannya mereka, talatah para jalul keluar ilahi pada mereka, talatah salah satu dari 3 orang minal ansari dari kaum Ansar. Waqalu, lalu berkata ya salah la hajat lana bikum, la hajat, tidak ada kebutuhan itu wujudlah nabi kami bikum, dari kami sekalian. Inna menuri sungguh yang mengadakan oleh kami akan yang sepadannya kami, akan sepadannya kami min bani Aminah, dari anak-anak paman kami. Para jamba mengeluarkan lahum untuk mereka salasa ya Rasul alaihi salatu wassalamu Ubaidah bin al-Harisi, pertama kan Ubaidah bin al-Haris wa Ubaidah ibn al-Harisi ibni Abdul Muttalibi, yaitu Ubaidah bin al-Haris bin Abdul Muttalib lil awal, itu orang yang pertama, wa Hamzata ibn Abdul Muttalibi, dan Hamzah bin Abdul Muttalib lisan, untuk orang yang kedua, wa Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib lisan, untuk orang yang ketiga. Kemudian tumabtudi al-qitalu bil mubarazati, peperangan diawali dengan mubarazah. Kalau zaman dulu begitu, peperangan itu, karena peperangan zaman dulu itu lebih kesatria ya, orang-orangnya yang berperang, bukan senjatanya belaka zaman sekarang. Jadi diawalilah pertemuan dengan mubarazah, dengan perang tanding, pertarungan di antara jagoannya masing-masing pihak. Dari barisan kaum musyrikin keluar 3 orang. Pertama Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ini datang untuk perang tanding di antara saudara laki-lakinya, yaitu Syaibah bin Rabi'ah, dan anak laki-lakinya namanya Al-Walid bin Utbah bin Rabi'ah. Lalu mereka menuntut orang-orang yang sepadan yang mereka, lalu keluarlah dari barisan kaum Ansor untuk menghadapi mereka itu 3 orang dari kalangan Ansor. Namun 3 orang tokoh tadi, Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, kemudian Syaibah dan Al-Walid menolak. Rematan la hajatan bikum, kami tidak butuh kalian. Inna nuridu aqfana min bani Amin, sungguh kami menghendaki yang sebandingnya kami, sepadannya kami, yaitu dari anak-anak paman kami.
Ya, paman kami sebenarnya Abdul Muthalib. Para jalan alaihissalam, lalu Rasulullah SAW mengeluarkan untuk menghadapi 3 orang tadi, sahabat Nabi, yaitu Ubaidah bin Al-Haris bin Abdul Muthalib untuk orang pertama, yaitu Utbah bin Rabi'ah. Kemudian Hamzah bin Abdul Muthalib untuk orang yang kedua, untuk menghadapi Syaibah bin Utbah, ya. Kemudian mengeluarkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk menghadapi orang ketiga, yaitu Al-Walid bin Utbah. Lalu bagaimana terjadi? Fa'amah Hamzah, adapun berbelah Hamzah wa Ali dan Ali, faqatala, maka membunuh yang keduanya Syaibah yang kedua sahabatnya. Fa'amah Ubaidah tu, adapun Ubaidah wa Utbah dan Utbah, fahtalafa, maka saling berselisih yang keduanya, ini dengan 2 pukulan, ilahuma, keduanya, maksudnya ya keduanya, ilahuma bermula keduanya, ilahuma bermula keduanya itu jaroha, melukai, ya kilahuma sahibahu, akan sahabatnya kilahuma. Waja'ala, maka fahamala kama, menyerang Rafiku Ubaidah oleh temannya Ubaidah ala Utbah, atas Utbah, wajhaza, lalu membunuh ya Rafiku Ubaidah alaihi, atas Utbah. Wahamala, dan menyerang Ubaidah oleh Ubaidah, wahamala Ubaidah wahumila, dan dibawa Ubaidah baina suhufi, di antara barisan-barisan, jarihan, halnya orang yang terluka, yasilu, yang mengalir, mukhusaki, oleh sumsum betisnya Ubaidah, wa aja'u, dan menidur miringkan ya sahabat wakan Ubaidah ila janibi mauqifi, pada sisi tempat berhentinya Rasulullah SAW, ya. Fa'afrosahu, lalu membentangkan akan Ubaidah Rasulullah SAW, qadamahu, akan telapak kakinya Ubaidah asyari yang mulia, Allah lalu meletakkan, bahwa doa meletakkan Rasulullah, doakan kuminya Rasulullah alaiha, atasnya, atas qadamahu, wa basyara, dan memberikan kabar gembira ya Rasul, wa basyara, memberikan kabar gembira akan Ubaidah ya Rasul alaihi salatu wasallam, bisa didirikan kesyahidan. Waqala, lalu berkata ya Utbah, waqala, lalu berkata ya Rabi'ah, waqala, lalu berkata, waqala, lalu berkata ya Ubaidah, ya bin Al-Haris bin Abdul Muthalib, ya. Ubaidah, waditu, menyukai olehku, wallahi demi Allah, an Abu Talib bin, akan sungguhnya Abu Talib itu, karena ada ya Abu Talib itu hayyan, hidup, lama supaya tahu ya Abu Talib, akan sungguhnya aku itu aku lebih berhak minhu, daripada Abu Talib, biqali, dengan ucapannya Abu Talib, wa nuslimuhu hatta nusra'a haulan, wa nuslimuhu, dan akan menyerahkan oleh kami akan yang Nabi Muhammad, hatta nusra'a, sehingga dibanting oleh kami, haulau, di sekelilingnya Nabi Muhammad, wa nutilu, dan lupa oleh kami, an abaina, dari anak-anak kami, wal an abaina, akan dari bapak-bapak kami, wal halaili, dan istri-istri. Pada saat terjadinya peperangan, ya, maksudnya pada waktu terjadinya perang tanding antara jagoannya kaum muslimin dan jagoannya orang-orang musyrik, kala itu dari kalangan orang-orang musyrik
maju Utbah bin Rabi'ah dan di antara saudaranya yaitu Syaibah bin Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan anaknya namanya Al-Walid bin Utbah. Sedangkan dari kaum muslimin yang sebelumnya mengeluarkan dari kaum sahabat Ansar ditolak, akhirnya Rasulullah menugaskan kepada Sayyidina Sayyidina Hamzah bin Abi Thalib, Sayyidina bin Abi Thalib, dan kepada sahabat Ubaidah, sahabat Ubaidah bin Al-Haris bin Abdul Muttalib. Ubaidah bin Al-Haris bin Abdul Muttalib itu menghadapi Utbah bin Rabi'ah, sementara Sayyidina Hamzah menghadapi Syaibah, sedangkan Ali bin Abi Thalib menghadapi Al-Walid. Setelah terjadi perang tanding, Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ali dengan pertolongan Allah bisa membunuh dua orang sahabatnya itu. Sedangkan Ubaidah dan Utbah, ya keduanya itu saling bergantian memukul atau menyerang, dua-duanya bisa melukai sahabatnya. Lalu ada temannya Ubaidah yang menyerang Utbah, lalu membunuhnya dengan sekali pembunuhan dalam peperangan itu. Kemudian Ubaidah dibawa ke tengah barisan kaum muslimin dan terluka, yang mengalir sumsumnya betisnya itu, atau sumsumnya ataupun otak daripada sumsumnya, otak daripada betisnya, ya berarti sumsum. Dan para sahabat meletakkan, menidur miringkan Ubaidah ini di tempat berhentinya Rasulullah SAW. Rasul membentangkan telapak kakinya yang mulia dan meletakkan pipinya beliau pada telapak kakinya Ubaidah dan memberikan kabar gembira bahwa Ubaidah mendapatkan pahala syahadah. Ketika itu Allah kemudian Ubaidah mengatakan, waditu wallahi anna Aba Talibin kana hayyan liya'lama annana ahaqqu minhu biqaulihi wa nuslimu hatta nusra'a haulahu wa nudhala an abaina bil halain. Ubaidah mengatakan, saya itu saya menyukai, menyukai bahwa demi Allah bahwa sungguhnya Abu Thalib itu masih hidup, lalu ia akan tahu sungguhnya akulah yang lebih berhak daripada dia dengan ucapannya. Ini dulu Abu Thalib pernah mengatakan, aku akan menyerahkan dia sampai, maksudnya itu aku tidak akan menyerahkan dia Nabi Muhammad kepada orang kafir Quraisy sampai aku dibanting di sekelilingnya. Walaupun memang demikian gitu, walaupun tidak terjadi seperti itu, dan kami akan lupa, aku akan lupa dari bapak-bapak dan istri-istri kami karena konsentrasi untuk membela Nabi. Berbadang itu ya dilum barazati, dan setelah selesainya pertarungan ini, babada gitu ya dilum barazati, dan setelah selesainya pertempuran ini atau maksudnya pertarungan ini, perang tanding ini, waqafa maka berhenti ya Rasulullah SAW, atau berdiri ya Rasulullah SAW, baina sufufi, di antara barisan-barisan, itu menyiapkannya Rasulullah untuk sufuf, ya biqadibin, dengan tongkat di tangannya Rasul. Pamarol lewatnya Rasul bisa batibni Ghasyata, bertemu dengan Sawat bin Ghasyah, Halifi Bani Najari, yaitu sekutunya Bani Najjar, bahwalnya bermula ia Aswad, bahwalnya bermula ia
bukan Sawat bin Ghuzyah itu kharijun keluar minas sofi dari barisan. Wadharaba lalu memukul Rasulullah akan Sawat bil qadibi dengan tongkat pipat di dalam perutnya Sawat berkala dan bersabda Rasul, istaqim ya Sawadu, istaqim, lurus olehmu ya Sawadu wa Sawat. Waqala lalu berkata ya Sawat, auja'ta telah menyakitkan dan menyakitkan aku ya Rasulullah. Waqad buista dan juga telah diutus ilmu bilaki dengan kebenaran dan keadilan. Fa'akid maka luruskan oleh menyakanku minafsika dari dirimu. Maka siapa lalu membuka Rasul alaihi salatu wassalam anbatni dari perutnya Rasul. Waqala dan bersabda Rasul, istaqid ya Sawatu, istaqid luruskan ilmu ya Sawat wa Sawat. Faktana lalu memeluk akan Rasul Sawat oleh Sawat wa qabbala dan mencium ya Sawat batna akan perutnya Rasul. Waqala lalu bersabda Rasul alaihi salatu wassalam, ma hamalaka ala dzalika, ma berubah pakai hamalah membawa mendorong ya maka akan kau ala dzalika atas itu. Waqala lalu berkata ya Sawat, ya Rasulullah qad hadara sungguh telah hadir, telah datang ma'al segala sesuatu taro yang telah melihat olehmu. Fa'aratu maka mengenai olehku an yakunakan bahwa jadi akhirul ahdi oleh akhirnya masa itu ayam Musa bahwa menyentuh jildi oleh kulitku, jildakakan kulitmu. Pada lalu mendoakan ya Rasulullah untuk kebaikannya Sawat dibanding dengan kebaikan. Setelah selesainya perang tanding di antara 3 jagoannya kaum muslimin dan 3 jagoannya orang-orang kafir Quraisy, dan Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Selesainya perang tanding itu, Rasulullah dan berdiri di antara barisan-barisan kaum muslimin untuk menyiapkannya. Dengan Rasul membawa tongkat di tangannya. Jadi ternyata mau perang saja Rasul itu mendisiplinkan pasukan, termasuk dalam hal barisnya gitu. Ini penting jadi belajar. Kalau kita di sini sekarang ya tidak sedang perang tapi sedang ngaji, ya buat yang rapi, buat duduk rapi, misalnya letaknya ini coba kalau perlu pakai benang, ya sini itu. Coba mulai nanti atau mulai besok coba. Ya enggak sampai segitunya pakai benang, pakai diinceng aja. Penting itu. Bisa nih kira-kira? Kan tidak ada orang ya? Bisa nih kira-kira? Udah jelas? Bisa? Bisa? Mulai kapan? Besok ya. Memang nanti kan masih bisa. Coba. Terus lihat pengaruhnya. Ya. Beda atau tidak ini? Rasulullah mau perang aja yang setelah perang itu maju, bubar karu-karuan. Tapi ketika persiapan diperintahkan untuk apa? Baris yang lurus. Rasul sampai membawa tongkat untuk meluruskannya. Makanya saya tidak tahu apakah tongkat komando sekarang itu niru Rasul atau apa yang lain kan. Bung Karno mana-mana membawa tongkat komando. Ya, Rasul dulu bawa tongkat. Pamar bisawad ibni Ghazyatan Hali bibani Najari. Tatkala Rasul itu sedang meluruskan barisan kaum muslimin, bertemu dengan Sawat bin Ghazyah. Ghazyah itu asal ini adalah sekutunya Bani Najjar. Ia dalam barisannya tidak tertib, keluar dari barisan kaum muslimin. Fadarabahu bil qadibi batni, maka Rasulullah dan memukul perutnya Sawat ini, sambil bersabda, istaqim ya Sawat, lurus Sawat. Nah, ternyata setelah terjadi peristiwa itu, Sawat berkata, auja'tani ya Rasulullah, engkau telah menyakitiku ya Rasulullah. Wa qad bu'ista bil haqqi wal adli, sedangkan engkau sungguh telah diutus dengan kebenaran dan keadilan. Fa'agitni min nafsik, maka luruskan aku dari dirimu. Maksudnya mau meminta qisas atau balasan karena udah dipukul perutnya.
dan ketika dipukul juga lagi tidak pakai kain di perutnya itu, maka fakasafar Rasulullah SAW an-batnihi, lalu Rasul membuka perut beliau, uqala dan sabda istakid ya sahabat ya, luruskan sahabat, silakan kalau mau mengkisah silakan. Tapi yang terjadi kemudian fa'tanaqahu sawadu wa qabbala manahu, malah sahabat itu memeluk Rasulullah dan mencium perutnya Rasulullah SAW. Rasul bersabda, maha malaka ala dhalik, apa yang membawamu, yang mendorong atas itu? Tadi katanya mau minta kisos ya, karena dipukul perutnya, mau mukul perut Rasul, malah memeluk, malah nyium perutnya Rasul. Nah ini cerdiknya sahabat ini. Apa kata sahabat? Sahabat bin Wisyah mengatakan, ya Rasulullah wa Rasulullah, qad hadara ma'adara, sungguh telah hadir apa yang lihat. Faratu an yakuna akhirul abdi an yamussa jildaka. Aku menghendaki bahwa adalah akhirnya masa, akhirnya waktu kesempatan di dunia, bahwa kulitku menyentuh kulitmu. Pada'alahu biharin, lalu Rasulullah mendoakan kepada sahabat itu kebaikan. Nah ini hal yang penting ya untuk kita jadikan pelajaran, bahwa sahabat pun dulu tidak hanya ingin sekedar mendapatkan pelajaran Rasulullah, sabda Rasulullah, tapi ingin juga menyentuhkan kulitnya ke kulit Rasulullah SAW, dan tentu di situ ada faedahnya. Kalau istilahnya itu, kalau sekarang kita mencari tabaruk, mencari keberkahan, untuk ikut nyolokin saluran listrik, saat ini itu listrik, kepada orang yang diberi kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata sudah melarang, malah benar Rasulullah mendoakan kebaikan untuk sahabat ini. Nah kalau zaman sekarang misalnya ya kan tidak harus juga sampai mencium perutnya ya, dengan kita musafahah ya, dengan berjabat tangan, apalagi kalau dengan kiai sepuh itu sampai bolak-balik, itu ada maksud apa? Mencium punggung tangannya sebagai takdim, mencium telapak tangannya sebagai tabaruk. Sebab apa? Karena memang terbukti ya, tangan-tangannya beliau itu barokah. Sebagaimana tangan orang-orang tua kita itu barokah. Orang tua yang dulunya kadang tidak lulus SD, tidak lulus madrasah, tapi punya anak-anaknya malah bisa sampai jadi sarjana, bahkan jadi doktor, bahkan jadi profesor. Orang tuanya hidup sangat sederhana, bahkan dalam kesusahan, tapi anaknya bisa eksis. Itu kan berarti pertanda keberkahan. Orang tua yang dulu zaman anak-anaknya yang remajanya tidak lulus sekolah yang tinggi-tinggi, bisa mengantarkan anaknya bisa kuliah, bahkan kadang di luar negeri. Berkah berarti. Nah, pertanyaannya zaman sekarang, bisa apa? Yang bapaknya sarjana kadang masih bingung sekedar mengantarkan anaknya lulus sekolah, karena anak sekarang susah diajak belajar, kayak gitu loh. Nah jadi terutama santri arba'in ya, paling enggak kalau pulang ke rumah ya, ketemu orang tua, dicium tangannya bolak-balik. Kenapa? Mencium punggung tangannya sebagai bentuk takdim, mencium telapak tangannya itu telapak tangan terbukti berkahnya. Zaman sekarang kan yang kurang berkahnya itu, seperti negeri kita ini yang kurang kan berkahnya. Kalau saja berkah ya udah makmur kita. Walau an ahlul qura amanu taqala fatahna li barakatin minas samai wal ardh. Jadi pelajaran sahabat sawat ya, sahabat sawat
bin Ghazjah, karena merasa bahwa hidupnya mungkin sudah di ujung kesempatan karena mau jihad, besar kemungkinan bisa mati di medan perang, tapi yang penting dia ingin sebelum mati di ujung hidup bisa menempelkan kulitnya dengan kulitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga mendengar, kita membaca riwayat jantungnya Sayyidina Hamzah dikunyah oleh Hindun. Seandainya saja itu sampai kemudian ditelan, Hindun tidak akan terkena adab neraka. Kenapa? Di dalam badannya pernah ada jantungnya Sayyidina Hamzah. Tapi kan untungnya dimuntahkan lagi, sehingga tidak terjadi hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun.